Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kelompok bimbingan saya yang saya hormati, kemarin di kelas besar sudah kita diskusikan yang pertama konsep aktualisasi, yang kedua penjelasan rancangan aktualisasi, dan sekarang kita masuk pada pembimbingan. Tugas pembimbingan sebelum nanti saudara-saudara mengerjakan portofolio mengisi format-format itu berlatih, saya akan sampaikan dulu, saya akan ulang. Yang pertama adalah saudara harus mampu menentukan isu yang berkualitas. Di mana isu diambil? Isu yang berkualitas bersumber dari manajemen ASN, pelayanan publik atau world of governance. Baik. Kemudian setelah isu itu saudara identifikasi, kemudian saudara harus menentukan satu isu dengan menggunakan analisis USG. Di sana saudara nanti akan memasukkan skala Likert, dan saudara skala mana yang paling besar itu yang saudara pilih untuk menjadi isu prioritas, isu yang akan saudara selesaikan. Nah, setelah ketemu isu itu, nanti saudara lanjutkan dengan membuat kegiatan. Kira-kira kegiatan apa yang atau kegiatan yang inovatif yang akan saudara lakukan untuk menyelesaikan isu yang saudara munculkan. Kegiatannya cukup 1, 2, 3, maksimal 3 kegiatan ya, maksimal 3 kegiatan. Jadi kualitas rancangan aktualisasi nanti saudara akan dinilai melalui 5 tahapan. Yang pertama, kriteria yang pertama penilaiannya adalah kualitas penetapan isu. Oleh karena itu, menulis isu juga saudara harus betul. Kualitas penetapan isu. Nah, menulis isu saudara harus betul. Ya, menulis isu itu harus dengan rumus. Ya, sebagai berikut. Ini penulisan isu saudara harus betul. Rumus penulisan isu yang pertama adalah saudara harus memasukkan masalahnya apa. Belum optimalnya pelayanan misalnya. Contoh belum optimalnya pelayanan bagian rekam medis, ini masalahnya. Kemudian di mana? Di bagian rekam medis rumah sakit itu. Jadi harus fokus. Kemudian lokusnya apa? Masalahnya apa? Jadi harus memuat penulisan isu itu harus memuat 3 kriteria. Yang pertama adalah harus memuat masalahnya, jelas masalahnya apa. Kemudian yang kedua, lokusnya di mana, unit tugas di mana akan diselesaikan, kemudian nama dinasnya apa. Ini yang penting. Nah, ini contoh penulisan isu, ya kan? Jadi saya contohkan nanti kita bahas bersama. Misalnya si A, si X itu bekerja di A adalah CPNS yang bertugas di salah satu rumah sakit pemerintah pada bagian rekam medis. Jadi si A ini CPNS bekerja pada bagian rekam medis. Setelah mengikuti latsar dan memahami dari materi aneka dan peran kedudukan, manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of governance, maka dia berpikir isu yang dia angkat adalah isu tentang pelayanan publik. Yaitu apa? Yaitu isu yang masih terjadi kelemahan yang ada di bagian rekam medis. Jadi isu yang dia identifikasi belum optimalnya pelayanan bagian rekam medis di rumah sakit, artinya pelayanan belum optimal. Kurang memadai ruangan penyimpanan rekam medis, rekaman rekam medis pasien. Kurangnya pegawai yang ditugaskan. Ini nih contoh-contoh seperti ini. Nah, setelah saudara selesai menetapkan isu ini, kemudian saudara akan identifikasi prioritas isu itu dengan menggunakan analisis USG. Jadi saudara akan nilai 3 isu tadi itu masuk ke dalam identifikasi isu, kemudian prioritaskan. Nilai yang tertinggi itu yang akan saudara angkat. Nah, nilai yang akan tertinggi saudara angkat. Setelah itu saudara akan menentukan kegiatan yang diusulkan. Jadi kegiatan itu cukup 3 saja, tidak usah banyak-banyak.
Misalnya karena ingin menyelesaikan pelayanan di bagian rekam medis, ini isunya. Kemudian kegiatan yang saudara lakukan itu bisa bersumber dari SKP, kegiatan bisa juga perintah atasan atau mentor saudara, atau inisiasi saudara tapi harus disetujui oleh mentor, yaitu mempelajari dan memahami SOP, SPO yang berlaku di bagian rekam medis. Ini kegiatan pertama. Kegiatan yang kedua, mengklasifikasikan file rekam medis berdasarkan huruf abjad. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan penyimpanan rekam medis pada hari itu juga. Artinya tidak ada file-file rekam medis yang tertinggal untuk keesok harinya. Tiga ini cukup yang sudah lakukan. Setelah selesai saudara membuat rancangan kegiatan itu, kemudian saudara silahkan pelajari formulir 1 rancangan aktualisasi. Ini yang harus kita isi. Yang pertama, unit kerja. Unit kerja saudara apa? Identifikasi isu tadi apa? Isu yang diangkat apa? Gagasan pemecahan isu adalah kegiatannya saudara. Jadi kegiatannya 1 apa, kemudian tahapan kegiatan, output, keterkaitan substansi, kontribusi terhadap penguatan misi-misi. Ini ada contoh nanti saudara, sudah saya berikan contoh di bahan tayang, itu bisa saudara pelajari dengan baik. Nah setelah selesai itu ya, nanti saudara juga akan melengkapi dengan bentuk-bentuk daftar isi ya. Jadi saudara harus menyiapkan layout untuk menyelesaikan rancangan aktualisasi ini. Layout itu terdiri dari kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1 pendahuluan, latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum instansi. Bab 2 rancangan aktualisasi, nilai-nilai dasar PNS, konsep aktualisasi. Nah konsep aktualisasi ini mulai dari aneka, kemudian isu aktual yang saudara buat tadi, gagasan atau kegiatan penyelesaian isu, kemudian rancangan aktualisasi, rancangannya kegiatan 1 apa dan seterusnya. Kemudian saudara juga harus membuat analisa dampak. Kenapa? Karena saudara diangkat dari golongan 3 sarjana, jadi saudara harus mampu untuk menganalisa dampak. Analisa dampak ini adalah normatif karena ini rancangan. Apabila dilaksanakan tentu kegiatan akan berhasil, dan apabila tidak ini. Kemudian bab ketiga penutup, cukup penutup saja, kemudian daftar pustaka. Jadi saudara setelah ini bisa mendownload bahan tayang yang sudah saya siapkan, pahami contoh, di sana ada contoh, pahami contohnya, kemudian kita diskusikan nanti di Google Classroom dan saudara akan buat. Jadi pesan saya, karena kita kelompok 10, jadi masing-masing harus mau dan mampu sanggup untuk berbagi. Bagi teman-teman yang terlambat untuk memahami apa yang saya sampaikan, bisa saling diskusi dengan teman-teman. Nanti kita buat contohnya, kemudian nanti akan kita praktekkan untuk presentasi masalah rancangan ini. Karena ini besok akan saudara presentasikan, seminarkan, saudara pertanggungjawabkan, dan ini memiliki bobot nilai 30% dari total nilai 100%. Saya kira itu penjelasan saya. Silahkan saudara untuk bersiap-siap menyusun ini. Saya harapkan saudara harus menyiapkan laptop masing-masing, kemudian juga saudara harus aktif. Saya kira itu, dan selamat melaksanakan tugas. Saya siap untuk mendampingi saudara, kita diskusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.